Maka demi Allah, setelah kita keluar dari masjid ini, rumah yang paling layak untuk kita datangi setelah rumah Allah adalah rumah kedua orang tua kita. Apabila mereka masih hidup, datanglah ke rumah mereka. Lihatlah dengan mata hatimu. Kulit mereka sudah tidak halus lagi. Rambut mereka yang tadinya hitam sudah berubah menjadi uban putih. Tenaga mereka yang dulunya kuat mencari nafkah sudah lemah. Bahkan matanya yang terang sudah mulai kabur, tidak bisa melihat jalan. Bahkan untuk melihat tempat sholatnya saja sudah tidak terang lagi matanya. Maka kamu sebagai anak, tegakah engkau menelantarkan kedua orang tuamu dalam rumah lapuknya sendirian? Engkau biarkan ia dalam kesusahan. Bahkan sebagian anak yang ingin lari dari tanggung jawab untuk menyapit kedua orang tuanya, merawat kedua orang tuanya, dibiarkannya orang tuanya mati kaku dalam rumahnya, dititipkannya orang tuanya di panti jompo hanya sekedar berkeinginan lari dari tanggung jawab. Kalau seorang ibu bisa mencintai 5 bahkan 10 anaknya, engkau yang anak jumlahnya lebih daripada 10, kenapa engkau tidak mampu untuk mencintai satu ibumu? Engkau tidak mampu mencintai satu manusia yang bernama ibumu, tak mampu mencintai satu manusia yang bernama ayahmu. Maka sesungguhnya sebelum terlambat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Sesungguhnya refleksi daripada Idul Fitri ini mengantarkan kita kepada lembaran baru. Masa lalu adalah sebuah kenangan. Dosa yang sudah kita azamkan untuk kita tinggalkan, maka tinggalkan. Maka oleh karenanya bukalah lembaran yang baru. Yang selama ini masih kurang bakti kepada kedua orang tua, maka berbaktilah selagi hayat masih di kandung badan. Karena sesungguhnya banyak pun harta yang kita punya, lalu kemudian kita gendong orang tua kita jalan kaki dari Kutacani ini menuju tanah suci Mekah, lalu kita bawa tawaf 7 putaran, lalu kita bawa sa'i, sungguh tidak akan mampu membalaskan satu tetesan air susu yang diberikan oleh ibu kita saat dulu kita menyusui kepadanya. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada orang tua. Dan engkau wahai para istri, bantu suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena bagi anak laki-laki, walaupun sudah menikah, walaupun sudah memiliki anak, tidak pernah terputus kewajiban baktimu kepada ayah dan ibu. Berbeda dengan wanita bernama istri, di saat engkau dipersunting oleh suamimu, maka sesungguhnya baktimu kepada kedua orang tuamu berpindah tangan untuk berbakti kepada suamimu. Maka sebelum semua terlambat, nasi menjadi bubur, lalu kemudian semua tinggal kenangan. Maka pada hari ini, datangilah rumah kedua orang tua kita, peluklah tubuhnya yang sudah tua itu, dekaplah tubuhnya yang sudah tua itu. Maka kemudian mintakanlah ampunan kepada Allah. Mintalah orang tua kita mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Banyak orang selama ini mengabaikan kesuksesan. Mereka lupa bahwasanya kunci kesuksesan itu ada di dalam rumah mereka, ada pada ibu mereka, ada pada ayah mereka. Banyak yang sibuk di luaran, mencari kenalan, mencari kolega, lalu kemudian menjalin relasi. Itu hanya sebab utama sebagai pangkalnya ada di dalam rumah keridhaan kedua orang tua. Maka ridho orang tua adalah kunci daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penutup khutbah ini khatib sampaikan kepada kita semua agar mempertahankan ketaatan yang selama ini sudah kita lakukan selama 1 Ramadan penuh. Maka oleh karenanya salat yang sudah kita lakukan dengan susah payah jangan berhenti sampai di sini saja, melainkan kita teruskan sampai akhir hayat. Semangat membaca Al-Qur'an terus kita lakukan, semangat berbagi terus kita elakkan, terus kita sebarkan. Karena sesungguhnya sebagian daerah, sebagian saudara kita ada yang sedang tertimpa bencana alam, ada yang rumahnya kebakaran, ada yang rumahnya tertimpa banjir bandang, ada yang statusnya DPHK dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Maka oleh karenanya berbagilah, karena sesungguhnya harta yang kelak menyelamatkanmu adalah harta yang engkau sedekahkan. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.